kasus-kasus korupsi, kasus hukum. Nah, itu yang kita bahas. Tapi topiknya ngambil di media massa, bukan ngambil di paket. Kalau muridnya suruh baca, gurunya nggak baca, takutnya muridnya bertanya itu, Bu, ini yang dimaksud apa? Emang itu apaan? Gurunya tanya balik, aduh, gurunya nggak paham. Tapi lebih banyak soal numerasi daripada soal literasinya nantinya. Walaupun numerasinya ada literasi juga. Lebih condong ke infografik. Anak SD suruh baca grafik lingkaran. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta ngobar. Mungkin ada yang sudah ikut di sesi pertama. Kita akan melanjutkan ngobar kita di sesi kedua. Untuk kali ini kita ada tambahan bintang tamu nih. Ada Kak Dina sama Kak Mayau. Nanti juga ada Pak Hadi bisa ikut lagi. Baik, tanpa berlama-lama silakan Kak Dina dan Kak Mayau bisa dimulai. Ada proses kognitif menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi, pemahaman dan penerapan penalaran untuk numerasi. Sedangkan kontennya itu bisa personal atau seseorang, ini biasanya ke biografi orang-orang terkenal. Apakah nanti soalnya seperti biografinya Jack Ma atau Pak Habibie itu. Kemudian ada sosial budaya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah soalnya IPA sama IPS beda? Bedanya ada di sini nantinya. Sosial budaya dan saintifik, ya. Kalau numerasi juga sama, personal, sosial budaya dan saintifik. Jadi kita dibiasakan membaca fenomena tentang sosial atau budaya. Jadi kayak budaya di Indonesia itu kan luas, apalagi budaya di dunia. Nah, itu sering-sering kita baca. Apakah yang harus dibaca? Ya, kita harus paham juga. Oke. Nah, ini adalah bentuk variasi soal. Yang pertama ada pilihan ganda. Jadi murid dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Nantinya seperti ini. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Jadi murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dari satu soal. Jadi kalau soalnya ada A, B, C, D, E, itu bisa jadi jawabannya ada 3 atau 2 atau 4 atau benar semua. Nah, itu soal-soalnya nanti. Kemudian menjodohkan, murid dapat menjawab dengan cara menarik garis ke titik yang lain merupakan pasangan pertanyaan yang jawaban. Ini yang nomor 3 aku lebih ingat kalau aku lagi main Among Us. Itu kan kabel listriknya kan dihubungkan merah sama merah, kuning sama kuning gitu. Ini menjodohkannya. Kemudian isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, apakah hasilnya 10 gitu. Atau kata-kata yang menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Kemudian uraian. Murid dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi nanti kalian disuruh ngetik itu jawabannya sesuai dengan soalnya. Nah, ini adalah bentuk soal dari AKM. Nah, ini yang kita bahas tadi sebelumnya. Ya, yang level belajar kelas 5, matematika, ini adalah babnya, ada bangun geometri, aljabar, data dan ketidakpastian, itu meliputi data dan representasinya. Ini biasanya berupa grafik, apakah grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Nanti bentuknya itu. Ketidakpastian dan peluang, nah itu juga soalnya. Ini untuk yang numerasi. Jadi nanti pada waktu kalian klik numerasi di sini ada subbab yang harus kalian pelajari. Pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier, 2 variabel, 3 variabel, aritmetika, geometri, grafik. Nah, itu yang nanti kalian siapkan untuk belajar menghadapi soal-soal AKM. Nah, ini literasi teks fiksi.
menemukan informasi, memahami. Nah, isinya ada di sini. Ini bisa diklik, ada satu soal. Aku kalau soalnya literasi bahasa Indonesia itu, lihat soalnya aja udah pusing. Mending suruh ngitung. Pusingnya masih masuk akal. Nah, ini yang tag informasi. Ya, ini sama sih, isinya juga bacaan juga. Ada 10 soal, 6 soal. Nah, ini alamatnya pusmenjar.kemendikbud.co.id/akm. Ini nanti akan banyak soal-soal yang diupload sama pemerintah untuk dipelajari. Nah, ini pembagian jadwalnya. Jadi nanti AKM itu kalau UNBK kan kita ujiannya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kalau AKM hanya ada 2 hari. Hari ke-1 itu untuk soal literasi aja. Jadi kalian nanti jam 7 pagi itu udah masuk ruangan. Nanti keluar ruangan jam setengah 10-an ini ya, 9.20. Itu membaca soalnya, ini durasi waktunya. Kemudian hari kedua itu kalian akan bahas numerasi sama penjelasan survei. Nah, ini yang untuk SD, ini yang SMP. Pembahasannya seperti ini. Nah, setiap sesi itu memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat. Dan untuk SMP SMA 165 menit. Ini hampir 2,5 jam. Di ruangan kalian nanti ngerjakan soal seperti ini. Dengan bacaan seperti itu. Ya izin aja bawa permen karet biar nggak pusing ujiannya. Nah, ini pembagian materinya ya. Jadi materi itu dibagi ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Yang stage 1 itu biasanya untuk soal-soal yang mudah. Jadi contohnya gini, kalau di stage 1 itu ada soal 1 sampai 8. Nah, ini sebelum kalian mengerjakan soal, kalian harus klik dulu di dalam stage ini nanti ada navigasi. Navigasi itu akan menunjukkan di stage 1 ini isinya ada berapa soal. Nah, itu kalian tulis soalnya. Jadi seumpama di stage 1 kemarin itu teman-teman ada yang ikut simulasi ada 8 soal. Jadi Pak ditulis dulu stage 1, soal 1 sampai soal 8. Nah, sedangkan yang stage 2 itu ada di soal nomor 9 sampai nomor 24. Nah, yang stage 3 soal 25 sampai 30. Ini seumpama. Nah, cara mengerjakannya masing-masing state ini kalian harus tulis jumlah soalnya karena takutnya gini, pada waktu kalian ngerjakan di stage 1, soal 1 beres udah ketebak. Soal 2 masih ragu-ragu karena ada yang bingung sampai masuk ke soal ke-8. Nah, kalau udah mencapai ke soal 8 karena stage 1 ini ada soal nomor 1 sampai soal 8, jangan diklik selanjutnya. Kalau udah masuk ke stage 2, yang stage 1 yang ada soal yang kamu tadi masih ragu-ragu, nanti nggak bisa kembali lagi. Itu. Jadi selesaikan dulu stage 1, soal 1 sampai 8 itu benar-benar harus sampai selesai, sampai clear. Jawabannya sampai yakin. Udah yakin benar, baru lanjut ke soal stage 2, soal nomor 9 sampai nomor 24. Nah, itu kerjakan lagi. Nanti kalau mau masuk ke soal 25, cek lagi di stage 2. Periksa jawabannya udah yakin apa belum. Kalau udah yakin, baru lanjut ke stage 3. Ini soalnya dari 25 sampai soal terakhir. Jangan di next. Nanti kalau di next-nya sampai stage 3, yang stage 1 ada 5 soal jawabannya 0, ada 5 jawaban yang belum kejawab, itu nggak bisa kita perbaiki. Jadi loss, langsung hilang gitu. Jadi kamu punya kesempatan di stage selanjutnya. Jadi hati-hati nanti kalau ngerjakan soal-soal AKM, ini jangan gegabah untuk pindah stage. Makanya tadi kalau udah masuk stage 1, itu cari navigasi, kemudian kamu tulis soal nomor di navigasi itu stage 1 itu ada berapa soal. Kalau ada soal 1 sampai 7 ya ditulis aja di kertas. 1 sampai 7. Kerjakan dulu, itu fokus 1 sampai 7. Sampai semuanya ketebak, baru kamu pindah ke stage 2 soal berikutnya. Kalau enggak, yang belum ketebak atau jawabannya yang masih ragu-ragu, kalau udah pindah stage, dia nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Sama halnya kalau kita main game. Level 1 harus beres dulu.
baru pindah ke level 2. Kalau udah level 2 udah masuk, mau kembali ke level 1 sulit lagi. Jadi terus berkelanjutan. Nah, ini adalah gambaran nanti ujian yang kalian jalankan. Nah, di sini ada berhasil, ada gagal. Nah, stage 1 dikatakan berhasil apabila persentase dari jawaban kalian itu di atas 50%. Baru dikatakan kalian berhasil. Baru lanjut ke stage 2 atau stage 3. Tapi kalau di bawah 50%, kalian langsung dianggap gagal. Jadi kalau gagal, itu bisa jadi temannya masih mengerjakan, ada yang masih mengerjakan, ada temannya yang udah gagal, itu udah selesai. Nanti ada keluar tabel pengerjaan udah selesai warna merah sama warna hijau. Aku lupa tulisannya kayak apa. Ini gambarannya untuk ujian AKM. Jadi masing-masing state kalian harus klik navigasinya, perhatikan soalnya ada berapa. Jangan ngeklik sebelum dan selanjutnya nantinya. Klik lewat di state ini nggak bisa menyelesaikan state yang berikutnya, soal yang state sebelumnya itu yang masih belum dikerjakan ya nggak akan bisa masuk lagi. Itu aja. Oke, itu slide dari saya penjelasan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan bertanya. Atau masih bingung ya? Gambarannya ini. Kalau masih bingung ya tunggu aja nanti di bulan November ini yang mau ikut ujian AKM, yaitu di November minggu kedua tanggal 16 itu. Seingatnya Pak Hadi itu pelaksanaannya. Berarti SD kelas 5, SMP kelas 2. SD-nya nanti Agustus. Agustus 2001. Kalau yang SMP SMA di bulan Maret ini. Tapi yang November ini nanti yang aku tahu cuma tingkat SMP sama SMA itu 16 sampai 19 November simulasinya. Simulasi berarti semuanya mencoba ya, Pak? Terus kalau ujian, siapa aja yang berhak melaksanakan ujian itu tidak, seingat saya tidak semua siswa kelas 11 karena itu nanti diambil secara acak. Jadi satu contoh di satu sekolahan itu siswa kelas 11-nya ada 200 siswa gitu. Mungkin sekolahan yang ditunjuk untuk melakukan AKM itu murid nantinya diambil acak sekitar 60 atau 80 lah yang ngikuti, sisanya nggak ngikuti gitu. Setahu saya dari informasi seperti itu. Makanya nanti yang kelas 11 atau kelas 8 silakan tanya ke Bapak Ibu gurunya untuk jelasnya seperti apa. Terutama yang Bapak Ibu guru yang udah ikut simulasi itu lebih enak ngobrol. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya kan ada yang nggak ikut simulasi, takutnya malas mikir atau gimana . Nah itu sulit untuk nyari informasinya. Mending deketi yang udah pernah melaksanakan simulasi AKM. Kalian tanya gambarannya seperti apa, kemudian persiapannya saya bagaimana. Nah itu lebih bagus. Monggo Mbak Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maaf izin bertanya, itu AKM-nya sebenarnya buat kelas 12 atau kelas 11, Pak? Yang untuk tahun ini lebih condong ke kelas 11. Kalau kelas 12 itu saya masih belum dapat informasi dari Juknis. Ujiannya nanti kayak apa? Ya biasanya Dewan Wakakurikulum yang paham itu. Cuma yang aku tahu biasanya kelas 11. Ini yang udah jalanin AKM nantinya. Kelas 11, kelas 8, sama kelas 5 SD. AKM itu yang pengganti UN atau bukan toh, Pak? AKM, iya pengganti UN itu. Cuma diujikan di kelas 11 nantinya. Jadi kelas 12-nya ngapain? Ya mengevaluasi kalau AKM-nya jelek, itu nanti dievaluasi di kelas 3, dibetulin.
dibagusin lagi nilainya, skillnya itu, wawasannya. Cuma nggak perlu panik kok, soal AKM ini nanti nggak harus ikut bimbel. Bimbel-bimbel itu nggak harus ikut. Ikut pun boleh buat nambah-nambah latihan. Nggak ikut pun nggak apa-apa. Cuma di soal AKM itu kalau saya amati itu lebih sering kita peka terhadap lingkungan itu tadi. Fenomena-fenomena trending-trending berita itu kita harus paham juga di situ. Tapi besok kelas 12 tetap melaksanakan AKM, Pak, Maret itu. Itu yang saya belum dapat informasi. Juknisnya gimana? Kelas 12 diperbolehkan ikut atau enggak? Saya belum dapat informasi. Cuma yang pasti kelas 11-nya ikut. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi, Pak. Yang simulasi itu setiap sekolah di seluruh Indonesia itu serentak atau nanti ditunjuk sekolahnya itu loh, Pak? Yang pasti diikutkan semua. Karena harus ada perwakilan satu sekolah yang ikuti AKM. Biar tahu gambarannya AKM-nya kayak apa gitu. Kalau sekolahnya yang ditunjuk, oh sekolah 1 ini yang ikut AKM, sekolah 2, 3 nggak usah ikut AKM. Ikutnya tahun depan. Ya yang 2, 3 nanti yang kelimpungan. Persiapannya gimana, nggak ada informasi yang jelas. Tapi kalau diserentakkan, itu masing-masing sekolahan akan paham juga AKM kayak apa. Jadi adik kelasnya yang mau kelas 11 itu persiapannya gimana, sekolah udah punya skenario gimana nilai AKM-nya bagus gitu. Yang kelas 6 aja dah kita coba tahu soal AKM-nya kayak apa. Memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Penasaran juga. Dikasih gambar pesawat. Nih, pada saat terbang ketinggian tertentu, suhu dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Oh, berarti minus. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, ini pernyataannya benar atau salah. Jadi kita tinggal jawabnya, diklik benar. Pada saat akan menggambarkan garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Betul apa salah ini? Kayaknya betul. Kan jadi garis bilangan, titik 0 yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu adalah negatif. Nah, semacam itu. Anak SD suruh mikir kayak gitu. Selisih suhu dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13. Ya tinggal dikurangi aja. 21 derajat Celcius ke minus 34 derajat Celcius. Apakah ketemu 13? Aku rasa minus berapa ini? 50. 50-an ya? 21 ke 34. Jadi 21 dikurangi minus 34. 55. Berarti ini salah. Jawab pertanyaan. Gue jawabanku salah. Benar dan salah. Wis, benar ternyata. Ini soal SD seperti ini. Nanti ujiannya gambar basis komputer atau cetak, Pak? Nah, ujiannya pakai komputer. Cuma di soal yang ada di komputer itu nanti di ujian AKM kita nggak bisa copy paste di situ. Jadi soalnya nggak bisa kayak ini di blok gini ya, kemudian di copy paste itu nggak bisa. Bisanya cuma kalian moto monitornya. Kalau kepingin di foto, kepingin tahu soalnya. Jadi linknya itu emang khusus untuk soal AKM. Jadi mau buka yang lainnya itu nggak bisa semua. Kemarin temennya Pak Adi nyoba nggak bisa buka akses semua di situ. Yang udah nggak bisa googling. Nah ini lumayan banyak ini sebenarnya. Banyak-banyakin soal aja ini untuk anak SD. Nah kita coba literasinya anak SD.
ngomong apaan ini anak SD. Nambah wawasannya. Aku penasaran betul ini soal anak SD ini. Nah, ini fiksi ya. Gambar visi di tengah badai. Oh, kayak cerita-cerita anak kecil ini. Dongeng-dongeng. Siapa fiksi dan di mana ia tinggal? Oh, semacam. Hampir mirip soal seperti biasanya, cuma dikasih gambar ini yang bikin anak-anak Lebih realistis. senang baca. Iya, harus bisa. Keren juga ini soalnya. Gambarnya. Kayak zaman saya baca tabloid Bobo atau Mentari ini. Ada gambar, ada cerita. Kemudian ada pertanyaan, kita jawab. Majalah-majalah tahun 90-an kan seperti ini gambarnya. Kalau saya sih suka Pak, banyak gambarnya. Enggak, takutnya anak-anak nggak baca, lihat gambarnya bagus gitu. Akhirnya waktunya habis, lopot udah. Ini yang fiksi. Jadi ceritanya. Coba yang informasi. Ini yang kelas 56. Kuda laut. Nah, ini loh yang mungkin biasanya kalau biasanya anak SD jarang diajak ngobrol sama guru atau sama orang tua untuk bercerita tentang hewan laut atau yang ada di lingkungannya kita. Itu biasanya takutnya pada waktu anak-anak ujian, dia baru tahu berita itu saat ujian ini. Tuh, kuda laut, hewan laut. Nah, baru baca di sini baru tahu. Kok baru tahu ya aku ceritanya seperti ini. Atau kalau ada gambar seperti ini, berarti anak SD udah disuruh baca-baca ensiklopedi binatang laut, ensiklopedi dinosaurus, ensiklopedi planet, semacam itu nanti larinya. Pernyataan kuda laut bertelur, cara bertelur, berenang yang buruk. Nah, ini soalnya. Gambarnya sama, itu nanti dibagi ada 3 soal. Ya mungkin yang ikut simulasi nanti yang lebih paham. Kalau yang nggak ikut simulasi nanti masih meraba-raba. Kayak apa soalnya? Kalau kalian googling di YouTube, nyari soal AKM, itu di YouTube udah pada banyak kok. Yang bahas-bahas soal AKM di YouTube itu banyak. Dan dibahas juga, dibaca juga. Tapi lebih banyak soal numerasi daripada soal literasinya nantinya. Walaupun numerasinya ada literasi juga. Nah, ini bekantan. Monyet khas Kalimantan, epidemiknya Indonesia. Hanya ada di Indonesia ini, monyet ini. Di negara lain nggak ada. Aslinya Indonesia. Seingatnya Pak Adi baca-baca itu. Membangun transportasi dan kemacetan. Anak SD suruh bahas transportasi umum dan kemacetan. Nah, ini kalau anak SD-nya nggak pernah diajak naik transportasi umum, dia nggak bakal punya gambaran ini. Ada sepeda motor, mobil, truk, bis. Rencana sasaran 5 tahun ke depan. Anak SD dikasih soal kayak gini. Informasi yang terdapat dalam infografisnya gambar seperti ini. Gambar seperti ini biasa dikatakan sebagai infografis. Kondisi kemacetan. Lebih condong ke infografik. Anak SD suruh baca grafik lingkaran. Aduh, ngitung persentase bisa nggak ya kelas 6? Ini berapa persen? Ini berapa persen gitu. Pokoknya suruh ngitung. Lumayan keren soalnya anak SD. Cara
guntingan kunci spesial namamu, gantungan kunci. Nah, ini prakarya. Ya, seperti inilah soalnya untuk anak SD. Cuma tantangan yang berat untuk anak SD itu, rata-rata anak SD sekarang itu lebih jago di HP, di smartphone-nya. Dia lebih condong main game kayak itu. Itu tantangan yang terberat. Dari main game diajak ke literasi, ini mungkin harus pelan-pelan cara ngubah. Numerasi kelas 7. Kelas 8 di sini yang ada. Lihat di sini. Rumah ideal. Nah, ini gambarannya, panjang lebarnya, berarti rumahnya ini kamarnya bentuknya bisa persegi panjang atau bujur sangkar. Ada panjang, ada lebar. Luas tanah minimal. Suruh nyari luas total ini. Jadi ini dihitung kamar tidur luasnya berapa, kamar tidur anak berapa, ruang kamar tamu berapa. Dihitung semua, tinggal kalikan aja panjang kali lebar semuanya. Setelah dapat semuanya baru kalian jumlah. Seperti itu sih. Sehingga luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika rumah dibangun termasuk kriteria ideal adalah berapa? Cari yang mendekati dari jumlah total itu. Cara menghitungnya seperti itu. Rumah ideal. Oke, ada yang tanya lagi? Mendekati adzan zuhur di rumah saya. Mengenang Catherine Johnson, manusia komputer di NASA. Ini saya yakin ini. Di buku sekolah nggak ada cerita kayak gini. Harus nyari di internet. Tahunnya tahun baru ya. 2 Maret 2020. Baru bulan kemarin. Oke, Mbak Mila gimana? Mbak Mila. Pak Husnul gimana? Waktunya kita tinggal 9 menit. Tinggal 9 menit. Wah, cepat ini. Ya, moga-moga informasi yang saya sampaikan di sini bisa buat nambah-nambah informasi juga buat adik-adik yang mau persiapan AKM. Persiapannya gimana? Perbanyak baca literasi internet. Kalau enggak baca-baca yang di Wikipedia itu. Keren juga di Wikipedia. Cuma ini guru sama murid harus banyak baca. Kalau muridnya suruh baca, gurunya nggak baca, takutnya muridnya bertanya itu, Bu, ini yang dimaksud apa? Emang itu apaan? Gurunya tanya balik. Aduh, gurunya nggak paham. Susah juga itu nanti. Saya punya pengalaman ya. Dulu waktu saya SMA, itu guru PPKN saya itu nggak pernah ngajarin materi bab-bab yang ada di buku paket PPKN. Jadi, guru saya itu ngajarnya gini. Kan masuknya kan jam 7 pagi, jam pertama. Jadi guru saya itu menyuruh siswanya satu kelas itu harus membawa koran terbaru di jam pelajaran PPKN itu tadi. Nah, jadi anak-anak setiap pagi itu beli koran. Kemudian
koran itu dibaca bareng-bareng di kelas. Nah, kemudian guru PPKN saya bertanya, berita terbaru ini apa? Satu contoh berita waktu itu pemilihan umum yang partainya ada 40 partai itu. Ini Pak, pemilihan peserta pemilu ada 40 partai. Oke, topik itu yang kita bahas. Itu cara membahas pelajaran PPKN kalau guru saya waktu SMA dulu. Jadi kita bawa koran, bawa topik, kita bahas di situ. Jadi bukunya ditaruh gitu. Kadang-kadang ada siswa yang tanya, "Loh Pak, suruh pinjam buku di perpus, kok nggak pernah dibahas itu?" Jawabannya guru saya simpel loh. Kalian kan udah bisa baca aja sendiri. Saya hanya baca yang ada di buku itu babnya tentang apa, kebangsaan ya. Kita cari aja di koran ini materi yang ada hubungannya kebangsaan. Jadi yang dibahas adalah berita-berita update di media massa waktu itu. Ya akhirnya murid yang dibaca koran, bukan yang dibaca buku paket. Tapi jadi tahu berita-berita ya Pak. Nah, tahu-tahu berita. Cuma gurunya nggak mau bahas kasus pembunuhan. Kan di koran ada kasus pembunuhan. Enggak, itu berita apa itu. Mending cari yang bisnis, yang politik, yang kenegaraan. Karena PPKN kan berbau negaraan itu. Jadi nyari yang seperti itu. Kasus-kasus korupsi, kasus hukum. Nah itu yang kita bahas. Tapi topiknya ngambil di media massa. Bukan ngambil di buku paket. Kalau di buku paket ya ceritanya selamanya seperti itu. Tapi kalau media massa itu mesti ada bahasa-bahasa jurnalis yang kita baru pahami itu. Itu nanti bekalnya kita kalau mau UTBK. Ada bahasa kata jurnalis atau kata asing yang baru kita kenal semacam itu. Jadi kita dapat informasi kata-kata baru itu ya karena membaca itu tadi. Itu tekniknya guru saya dulu. Kalau sekarang sih boro-boro baca koran. Punya HP aja yang dilihat cuma video, Instagram, Facebook, itu aja. Tapi Facebook juga ada beritanya juga kan. Instagram juga ada beritanya. Justru malah cepat itu berita-berita seperti itu. Tinggal dipelajarinya seperti itu aja. Itu sih pengalamannya saya kalau waktu SMA. Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya rasa demikian yang Pak Hadi dapatkan informasi AKM. Moga-moga bermanfaat. Yang masih kurang, masih bingung, silakan hubungi Bapak Ibu gurunya masing-masing di sekolahnya masing-masing. Bertanya apa aja yang perlu dipersiapkan, gambarannya seperti apa. Nah, insya Allah tanggal November besok, minggu kedua itu kalian udah boleh ikut simulasi AKM. Kalau disuruh ikut simulasi AKM, ikut aja, biar dapat pengalaman. Itu yang paling mahal. Daripada nggak ikut, males baca. Nah itu nanti kewalahan juga. Padahal yang mau ikut UTBK itu rata-rata soalnya banyak sekali bacaan juga. Waktunya lebih mepet juga. Kalau di UTBK itu kan satu soal kan di bawah 1 menit harus selesai. Makanya banyak latihan kan UTBK. Kalau yang di AKM itu kemarin saya nyoba hitung kurang lebih 3 menit. 3,75 menit. 3,5 menit sih. Untuk satu soal harus selesai. Itu aja. Baik, untuk ilmu yang kita dapat hari ini dari Kak Hadi sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi untuk adik-adik yang akan menghadapi AKM. Apalagi yang kelas 5 SD, 8 SMP, terus kelas 11 SMA atau SMK ya. Tentunya sangat penting untuk mempelajari apa itu AKM, contoh-contoh soal AKM, supaya nanti apabila sudah tiba waktunya, kita akan sangat siap untuk menghadapi ujian AKM. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perhatian dari semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.